Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Anak-anak ustazah sekalian, kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran matematika seperti biasanya. Ya, kita start lagi ya belajarnya setelah ujian PTS 2, baik ujian tulis maupun ujian praktek. Saja selalu mendoakan semoga anak-anak kelas 7A dan kelas 7B tetap dalam keadaan sehat, tetap berusaha untuk semangat dalam belajar agar ilmu yang kita dapatkan bisa membawa kita menjadi anak yang lebih baik kepada orang tuanya, siswa yang lebih baik kepada gurunya, ya, dan yang pasti seorang hamba yang selalu ingin berbuat baik terhadap Sang Penciptanya, ya. Jadi berusaha nak menuntut ilmu untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ini. Kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memperpanjang ya, Ustazah lanjutkan pembelajaran kita ya. Di akhir kemarin kita sudah belajar tentang apa nak? Aritmatika sosial, ya kan? Udah belajar aritmatika sosial? Sudah? Sudah. Apa saja yang kita bahas dalam aritmatika sosial? Coba sebutkan. Siapa saja boleh? Siapa saja? Pajak enggak ya? Enggak sempat ya. Cuma bagian dari aritmatika sosial memang benar pajak. Kemudian apa lagi nak? Harga pembelian dan harga jual ustazah. Iya, Hilwani, harga pembelian, harga penjualan, kemudian bunga atau riba ya. Ada ya bunga atau riba yang sudah kita pelajari soalnya 1. Kemudian persentase untung, persentase rugi ya, dan yang lainnya. Oke, sekarang Ustazah akan mempelajari untuk kelas 7 hari ini adalah materi selanjutnya, yaitu sudut dan garis. Sudut dan garis ya. Tulis judulnya nak, sudut dan garis. Ustazah agak cepat ini ya, karena kita memang selama ini Ustazah agak lambat dalam mengajarkannya. Jadi tolong diperhatikan. Nampak ini materi yang sudah Ustazah share? Nampak? Nampak ustazah. Nampak. Jelas Ustazah. Jelas. Oke, kita baca bersama ya. Ustazah saja yang baca, anak Ustazah juga baca ya di rumah. Garis adalah deretan atau kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga. Tak terhingga itu berarti tidak bisa dihitung, yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Itulah garis. Jadi garis kalau titik-titik kita kumpulkan, kemudian kita tarik, kita satukan, dia akan menjadi garis ya. Oke. Garis ada yang nomor 1 disebut 2 garis berpotongan. Ada garis G, ada garis L. Dia berpotongan di titik P. Berarti kalau seperti ini garisnya namanya berpotongan. Kemudian yang kedua 2 garis sejajar. Ada garis G, ada garis L menuju arah yang sama, yaitu ke kanan dari ustazah ya, ke kanan ustazah. Itu garis sejajar ya, arahnya sama, kemudian mereka sejajar. 2 garis berhimpit, garis G dan L mempunyai lebih dari 1 titik potong. Lebih dari 1 titik potong. Ini ada garis G, garis L, dia berhimpit atau istilahnya menimpa, saling menimpa, itu disebut berhimpit. Jadi titik potongnya itu banyak. Sepanjang garis G, sepanjang garis L itu akan menemukan titik potong karena mereka berhimpit. Coba saja ambil misalnya buku ya, buku tulis,
buku latihan matematika dengan buku catatan matematika, timpakan, maka itu disebut berhimpit. Baru sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah penggalan garis lurus yang bertemu pada satu titik pangkal. Lihat, ini ada dua garis, garis OA, garis OB, disatukan ujungnya menemukan titik pangkal O, maka akan menemukan sebuah sudut. Sudutnya adalah sudut O, atau sering disebut dengan sudut besar sudut AOB. Ya, jadi huruf sudutnya itu berada di posisi tengah. AOB, boleh BOA, boleh. Ya. Unsur dan nama sudut. Jadi O ini merupakan titik pangkal sudut. OA, OB, kaki sudut. Kemudian sudut AOB itu sudut. Ini garis ini nak, ini seperti itu namanya sudut. Ya, sudut AOB dibaca sudut, lambang seperti ini. Sudut BOA juga boleh, ya, enggak masalah. Mana huruf yang mau dimunculkan terlebih dahulu. Oke, ini tentang garis dan sudut, ya. Saya rasa sudah paham ya. Sudah, ada yang mau ditanya? Nanti saja share materinya. Kalau mau mencatat nggak usah sekarang, karena nanti agak cepat, jadi banyak ketinggalan. Nanti saja share di grup ya. Ada yang mau bertanya mengenai garis dan sudut? Silahkan sebelum Ustazah lanjut. Tidak ada. 1. Jenis sudut berdasarkan besar sudut. Jadi sudut berdasarkan besar sudut itu terbagi kepada 4. Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus. Ini bentuknya atau gambarnya. Ayo, sudut lancip bagaimana dia? Hidupkan aja semua suaranya, silahkan kita berbicara. Sudut lancip bagaimana? Besar sudutnya berapa? Antara 0 derajat sampai 10 derajat. Antara 0 derajat dan 90 derajat. Berarti sudut lancip itu sudut yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Ya, kurang dari 90 derajat. Ustazah mau gambar sudut 40 derajat. Berarti sudut apa? Sudut lancip. Bagus. Lancip. Iya. Sudut lancip ya. Sudut siku-siku yang kedua. Ini sudut siku-siku. Itu paling dikenal oleh siswa ya, sudut siku-siku. Sudut yang besarnya berapa kalau siku-siku? 90 derajat ya. Kalau Ustazah mau menggambarkan sudut 100 derajat, sudut siku-siku enggak? Tidak, harus 90 derajat baru siku-siku. Ustazah menggambarkan sudut 90,5. Sudut siku-siku enggak? Tidak Ustazah. Tidak. Iya, bagus ya. Yang ketiga, sudut tumpul. Ini gambarnya atau bentuknya. Dia tumpul. Sudut yang bagaimana sudut tumpul, Nak? Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Iya, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Ini dia. Kalau lurus ke sini, itu kalau lurus ini ditarik dari O ke atas lurus itu 90 derajat. Ini lebih dia dari 90 derajat. Disebut sudut tumpul. 120 derajat sudut apa? 120 derajat. Sudut tumpul. Iya, bagus. Sudut lurus, ini dia gambar sudut lurus. Sudut lurus itu lurus dia. Besar sudutnya adalah 180 derajat. Atau sudut 180 derajat itu dikenal juga sudut apa, Nak? Sudut lurus. Iya, sudut lurus atau sudut setengah lingkaran. Karena satu lingkaran adalah sudutnya berapa satu lingkaran?
360 derajat. Iya, 360 derajat. Jadi kalau setengahnya 180 derajat atau sudut lurus. Oke, sedikit Ustazah cek. Ustazah mau menggambarkan sudut 270 derajat. Sudut apa itu? Masuk dalam sudut apa itu? Ustazah mau menggambarkan sudut 270 derajat. Masuk dalam sudut apa itu? Kategori dari 4 sudut ini. Sudut tumpul. Sudut tumpul. Iya, sudut tumpul. Karena dia lebih dari 90 derajat. Bagus. Berarti sudah paham. Oke, Ustazah lanjut. Ini bisa kita baca-baca sebenarnya ya, Nak. Oke, kita lanjut. Hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut ada dua ya, sudut pelurus dan sudut penyiku. Ini kan tadi sudutnya pelurus. Sudut pelurus berapa besarnya tadi? 180 derajat. Iya. Jadi ini gambar sudut pelurus di mana ada sudut alfa di sini, ada sudut beta. Alfa dan beta. Jadi kalau sudut alfa ditambah sudut beta ini harus 180 derajat. Kenapa? Kenapa? Karena dia adalah sudut lurus. Iya, sudut lurus atau sudut berpelurus atau bisa juga bersuplemen, ya, sama artinya. Jadi kalau ditambahkan alfa dan beta 180 derajat, namanya dua sudut berpelurus. Yang kedua, sudut berpenyiku atau berkomplemen. Sudut siku-siku, penyiku ada hubungannya dengan sudut siku-siku. Besarnya berapa? 90 derajat. Iya, 90 derajat. Maka kata sudut pelurus alfa tambah beta harus berapa? 90 derajat. Oke, perhatikan contoh ini ya, perhatikan contoh ini biar Ustazah hidupkan kameranya. Perhatikan. Saja siap-siapi dulu. Sudah ya? Kita saja mau jelaskan sudut pelurus dan sudut berpenyiku. Loh, kok seperti ini ya? Nampak kameranya, Nak? Belum, Ustazah. Belum ya? Enggak, Ustazah. Enggak ya. Bentar lah ya, saja minta bantuan dulu. Bingung jadinya. Oh. Yang ini ya, video capture 2. Nanti kalau anti mau mengeluarkan materinya lagi tadi yang window
capture ini ya. Oh, itu diklik. Kita ini aja turun naikkan aja. Oh gitu ya. Karena bergeser ini. Udah nampak kameranya, Nak? Udah Ustazah. Udah, oke. Udah Bentar Ustazah. ya. Ustazah. Ini sudut pelurus ya. Ini sudut pelurus. Misalnya di sini Ustazah buat A derajat, di sini Ustazah buat B derajat ya. Jadi A derajat ditambah B derajat harus berapa? Harus berapa, Nak? 180 derajat. Itu ya. Ini namanya sudut pelurus. Jadi kalau bentuknya seperti ini ingat saja pelurus. Baru nanti misalnya ada gambar seperti ini. Ini A derajat, saja buat ini B derajat. Maka ini gambar sudut penyiku ya. Maka A derajat ditambah B derajat harus 90 derajat. Gitu ya, gampang. Misalnya baru saja buat contoh ya, biar lebih jelas. Saja buat contoh, misalnya di sini Ustazah buat 60 derajat. Di sini Ustazah buat B derajat. Dan nanti di penyiku Ustazah buat misalnya di sini 45 derajat. Di sini Ustazah buat A derajat. Berapa, Nak, B derajat? Kalau saja tanya. 20 derajat Ustazah. B derajat 20 derajat. Iya. 20 derajat. Oh, bukan Ustazah. Iya. Iya, Deng. Iya, Deng. Iya. Salah kalau 20 masih salah. Ustazah. Kan sudut A derajat ditambah B derajat harus 180. Berarti mencari B derajat bagaimana? 180 dikurang 60. Berapa jadinya? 120 derajat. Oke. Kalau ini A derajatnya harus berapa, Nak, A derajatnya? Karena dia penyiku berarti 90 derajat. Berarti 90 derajat dikurang 45 derajat. Ini kan udah 45. Berarti ini sisanya. Sisa dari berapa supaya mereka berdua jadi 90. Gitu juga. Berapa ini supaya mereka berdua 180. A derajat berarti berapa 90 kurang 45? Ayo hitung. Jangan malas menghitung. 45 Ustazah. 45 Ustazah. Iya, 45 juga, ya kan? Iya, bagus, Nak, bagus. 45. Jadi seperti inilah sudut pelurus sudut penyiku. Oke, ada yang mau ditanya dari contoh satu ini? Ada? Enggak ada. Jelas sekali ya. Sekarang contohnya Ustazah naikkan. Ustazah naikkan, misalnya di sini Ustazah buat pakai huruf. Ini 2x, misalnya ini 3x. Ini pelurus. Baru si penyiku Ustazah buat juga. Misalnya di sini X, di sini 4x. Yang dia tanya berapa X? Berapa besar sudut X derajat? Berapa besar sudut ini? Berapa? Sudut ini kan dia 2x, berarti berapa 2x derajat? Baru berapa sudut ini juga kata dia? Ini, yang ini kemari. Ini kan sudut juga. Berapa 3x derajat? Mau kita cari. Baru ini ditanya juga berapa x derajat? Berapa 4x derajat?
Kalau udah dapat X derajat, dapatlah ini. Karena kan ini X juga, ya kan? Sudut ini X, sudut yang ini 4X. Nah, oke, kira-kira siapa yang bisa menjawab sebelum Ustazah jawab? Ana boleh coba Ustazah. Boleh. Siapa nama Antina? Hilwani Azhar Ustazah. Iya, Hilwani, silahkan nak, silahkan. Itu kan X 2X tambah 3X sama dengan 2X tambah 3X. Bagus. Ini sudutnya kan pelurus, berarti ini sudut ini ditambah sudut ini harus berapa Hilwani? sama dengan 180 derajat. Iya, 180 derajat. Bagus, lanjut. Berarti 2X ditambah 3X sama dengan 5X sama Bagus, dengan 2X ditambah 3X 5X. Dari mana 2X tambah 3X 5X? 2 ditambah 3, berarti X-nya itu tinggal dipakaikannya aja saja. Iya, Ustazah. iya, bagus. Jadi ini namanya penjumlahan ya, penjumlahan aljabar atau penjumlahan bervariabel. Variabel itu huruf. Hurufnya kebetulan XX. Jadi kalau dia sama-sama X bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan. Jadi kalau 2X tambah 3X ya 5X. Ya. Kalau misalnya 2A tambah 3A berapa? 5A Ustazah. 5A. Jadinya 5A. Iya, gampang kan? Pokoknya hurufnya harus sama, baru bisa ditambah, baru bisa dikurang. Oke, lanjut Hilwani, selesaikan. Itu sama dengan 180 derajat Ustazah. Iya, baru Lalu dipindahkan X. iya, X yang mau kita cari, kita tinggalkan X karena X yang mau kita cari, terus Hitungan X sama dengan 180 dikurang 5 ya Ustazah. oke. 5X ini artinya perkalian ya. 5 kali X perkalian. Jadi perkalian dibagi. lawannya adalah Pembagian. apa? Pembagian. Bagus. Bagian. Berapakah 180 bagi 5? 50. Kalau 50 150 berarti 10 30 ya kan? 30. Berarti ada sisa 30 lagi. 30 bagi 5 6. Berarti 10 6. Jadi berapa itu? Ditambahkan 10 6 36 derajat. Iya, bagus. 36 derajat. Dapat X-nya 36 derajat. Bagus ya Hilwani. Apa ya? Istilahnya Hilwani nyambung. Bisa ini. Insya Allah udah paham. Oke, sekarang yang lain. Saya tanya. 2X derajat. Kalau X-nya 36, berapa 2X derajat? Ayo. 2 kali X-nya berapa tadi? 36. Iya, berarti 2 kali 36. Berapa 2 kali 36? Berapa 2 kali 36? 102 Ustazah. Kok banyak kali? 72 Ustazah. 72 derajat. 72 Ustazah. Iya. Yang ini ayo 3X derajat. Berarti 3 kali 36. 36. 108. Iya, 108 derajat. Kalikanlah. Kita Derajat. harus rajin mengali sama membagi. 6 kali 3 18, simpan 1. 3 kali 3 9, tambah 1 10. Jadi 108. Jadi Ustazah tanya sekarang. Besar sudut ini berapa, Nak? 72 derajat Ustazah. Bagus, 72. Besar sudut ini berapa? Yang Ustazah itami?
108 derajat. Iya, 108 derajat. Betul nggak 108 tambah 72 180? Benar. Sudah pasti benar. Sudah pasti benar. Oke. Saja lanjut. Sekarang yang X. Berapa X? Yang lain siapa bisa? Siapa bisa? Yang lain, jangan Hilwani lagi, yang lain banyak. 36 72 siswa. Oke, yang lain, ayo, pasti ada itu. Ayo berani. Salah nggak apa-apa nak, salah nggak apa-apa. Namanya belajar. Ayo, X dulu, baru 4X. Ayo, siapa? Siapa? 7A 7B, ayo. Sama kayak ini, kayak punya Hilwani ini, sama kayak yang ini bagian pelurus. Cuma bedanya dia nanti bukan 180, tapi berapa nak? 90. Iya, 90. Kenapa 90? Karena bentuk gambarnya adalah Sudut siku-siku. iya, sudut siku-siku atau sudut berpenyiku atau berkomplemen ya, bahasa-bahasa buku kadang-kadang berbeda-beda. Ayo siapa? Ayo, pasti ada itu yang bisa, cuma mungkin masih malu-malu. Masih malu-malu ya. Ayo. Sama kayak tadi, Ustazah ini ya, Ustazah ganti kertasnya ya, sudah terlalu sempit. Nah, sama kayak tadi. Saya ulanglah gambarnya. Ini ya, tadi di sini X, di sini 4X. Ayo. Berarti X ditambah 4X sama dengan berapa? 90 derajat. X ditambah 4X. Ayo, X ditambah 4. Iya, 5X. Kenapa 5X? Siapa tadi yang bilang 5X? Kenapa? X itu sama dengan 1, Ustazah. Iya, bagus. X itu sama dengan 1. Jadi nggak pernah ditulis nak. Misalnya ada A, itu sama dengan 1A. Ada C, itu 1C. Ada D, itu sebenarnya 1D. Cuma ini nggak pernah ditulis satunya. Kayak kita, misalnya Hilwani, itu sebenarnya 1 Hilwani. Cuma nggak pernah dibilang satunya. Siapa namanya? 1 Hilwani, kan lucu gitu ya. Jadi langsung aja bilang Hilwani. Atau bilang misalnya Naila, seperti itu ya. Jadi 5X sama dengan 90 derajat. X berapa X? 90 derajat. Ayo. Per 5. Dibagi 5. X sama dengan berapakah 90 bagi 5? 18. 18 ya. Kalau 5 kali 10 kan 50. Berarti ada 10. Berarti ada sisa lagi 40. Kan 50 ada 40. Berarti 40 5 kali berapa bisa 40? 8 ya. 8 berarti 10 tambah 8 18. 18 derajat. Kalau sudut lambangnya ada derajat. Berarti besar sudut ini, ini berapa besar sudut sini? 18. 18 derajat. Sekarang kita cari ya yang 4X-nya ya. 4X sama dengan 4 kali berapa nak? 4 kali berapa? 18. Iya, 4 kali 18. Kenapa enggak 4 kali 36? Tadi X-nya 36. Karena itu yang nomor 1 ya, bukan ada hubungannya sama gambar ini, tidak. Gambar ini X-nya 18. Kalikan 4 kali 18. Berapa 4 kali 18? Ayo. Iya, 8 kali 4 32, simpan 3. 1 kali 4 4 tambah 3 72 derajat. Berarti besar sudut ini
Besar sudut ini adalah 4x ini besar sudut 72 derajat. 18 tambah 72 benar nggak 90? Benar. Benar, Benar, sudah pasti benar karena kita tadi sudah pakai sudut penyiku, sudut siku-siku atau penyiku. Oke, sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Dari sini sebelum saja tutup, sudah habis waktunya. Gampang ya. Sudut penyiku, sudut pelurus. Berarti kita sudah mempelajari dua ya, hubungan dua sudut. Oke, Ustazah dulu kita balik ke ini zoomnya. Oke, ada yang mau bertanya nak? Ada? Nggak ada? Jelas nak? Jelas. Oke. Nanti Ustazah kasih latihan melalui kuis ya. Kayak yang kemarin ya. Nanti bakal Ustazah share di grup aja ya. Ustazah pilih-pilih dulu soal yang memang sesuai dengan yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu pengertian garis sudut, besar-besar sudut ya, macam-macam sudut sesuai dengan besarannya. Ada sudut lancip, siku-siku, tumpul, pelurus. Kemudian hubungan dua sudut, ada hubungan saling berpelurus besarnya 180 derajat, ada hubungan saling berpenyiku yang besarnya 90 derajat ya. Contoh-contohnya sudah dua bentuk Ustazah kasih. Sebenarnya ada satu bentuk lagi tapi nanti ya kita lanjutkan di minggu depan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 les ketiga yang ini.